Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, jauhi sifat ini. Inilah sifat yang menyebabkan orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah. Inilah juga sifat yang juga menyebabkan Abu Jahal dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hasad. Kenapa Allah benci terhadap sifat ini? Karena orang yang hasad itu seolah-olah dia tidak pernah percaya kepada takdir dan ketentuan Allah. Apabila Allah sudah menentukan satu nikmat diberikan kepada satu orang hamba, itu sudah menjadi takdir dia. Kalau kita tidak setuju dan kita tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, seolah-olah kita mempertikaikan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sangat murka terhadap orang yang tidak betul-betul percaya terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun kita membenci orang, tidak akan pernah rizki yang Allah berikan kepada dia, nikmat yang Allah berikan kepada dia tertukar kepada orang lain, tidak akan pernah. Ya, begitu. Termasuk yang sekarang ini sedang menimpa imam besar kita, Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Itu semua yang terjadi kepada beliau karena apa? Karena ada golongan manusia-manusia yang hasad terhadap beliau, yang tidak suka terhadap apa yang dimiliki oleh beliau. Ini yang harus kita jauhi. Ketika orang punya sifat hasad, apapun akan coba dia lakukan agar nikmat yang Allah berikan kepada orang itu hilang daripada dirinya. Tetapi kalau Allah sudah berkehendak, tidak akan ada satupun orang yang dapat menghalanginya. Ya bagi kita, sedikit saya bicara tentang ini ya. Bagi kita barangkali orang awam, apa yang terjadi dan juga apa yang dikorbankan oleh Habib Rizik itu sudah tepat. Dia memilih menyerahkan dirinya ataupun dia memilih mendatangi Kapolda itu, Polda Metro Jaya, karena tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk terhadap kaum muslimin. Dia korbankan dirinya dan dia tahu bahwa dia pasti akan ditangkap. Dia sudah tahu. Tetapi itu dilakukan demi menjaga kebaikan-kebaikan dari para pendukungnya. Seandainya dia terus-terusan dalam keadaan seperti ini, seperti yang sebelumnya, pasti akan terjadi keburukan demi keburukan kepada para pendukungnya. Dia tidak mau lagi 6 orang lagi terbantai, lagi terulang lagi itu yang seperti itu. Tetapi kita mesti yakin, ya, kita mesti yakin bahwa penjara itu bukan tempat di mana orang akan menjadi hina, bukan itu. Penjara bukan tempat kita katakan pasti dia akan menjadi hina, tidak. Kita baca dalam Quran, Nabi Yusuf itu sebelum dia jadi pemimpin di Mesir, dia pun pernah dipenjara. Proses itu adalah proses yang mematangkan diri seseorang. Maka ketika dia lalui proses itu, dia akan memiliki keutamaan, dia akan memiliki kelebihan, dia akan memiliki karomah yang satu saat akan membuat dirinya lebih tinggi lagi dikenal oleh orang. Percayalah. Sebelum ini beberapa orang ulama kita juga yang pernah dipenjara. Di antaranya siapa? Almarhum Buya Hamka. Dipenjara. Bukannya lama, bukannya sebentar, cukup lama. Dan di dalam penjaranya itu dia bersyukur dapat menyelesaikan penulisan tafsir Al-Azhar. Kalau misalkan kata dia, kalau saya tidak dipenjara, mungkin proses penulisan kitab tafsir Al-Azhar itu tidak akan pernah selesai. Tetapi ketika dia masuk penjara, itulah cara Allah mendidik dia. Tetapi apakah dia menjadi hina setelah dia keluar dari penjara? Tidak. Namanya makin harum. Bahkan dia diangkat menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia pertama kali. Dan Allah tunjukkan kepada beliau siapa yang betul, siapa yang salah.
Yang memenjarakan dia waktu itu siapa? Soekarno. Tetapi ketika Soekarno di akhir-akhir hayatnya, dia berpesan, tolong kalau saya wafat, yang menyolatkan saya adalah Buya Hamka. Ya. Dan ketika Soekarno wafat, datang utusan kepada Buya Hamka, minta supaya beliau itu menyolatkan orang yang pernah memenjarakannya. Buya Hamka memiliki sifat hati yang besar. Disolatkan orang yang pernah menzoliminya, yang menuduh bahwa dia itu anti kesatuan. Disolatkan. Artinya apa? Pada akhir hayatnya Soekarno mengakui bahwa Hamka itu tidak salah. Satu saat memang Allah akan buktikan, yakinlah saja bahwa kebenaran itu tidak akan pernah kalah dengan kebatilan. Walaupun seolah-olah sekarang ini seolah-olah kelihatan kalah, tidak akan pernah yang namanya kebatilan mengalahkan yang namanya kebenaran. Yakin. Sekarang kita masih melalui proses itu saja. Ya, baik. Jadi